Om Swastiastu. Selamat datang di channel Dunia Pendidikan, khususnya pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti. Pada kali ini, Bapak akan membahas materi pembelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti kelas 4 di semester 2 tentang materi orang suci dalam agama Hindu. Apakah anak-anak sudah tahu orang suci dalam agama Hindu? Marilah kita simak video pembelajarannya secara bersama-sama. Bapak sekarang akan menjelaskan tentang pengertian orang suci dalam agama Hindu. Orang berarti manusia, dan suci berarti kemurnian dan kebersihan lahir batin. Jadi, orang suci ialah manusia yang memiliki kekuatan mata batin dan memancarkan kewibawaan rohani, serta peka akan getaran-getaran spiritual, welas asih, dan memiliki kemurnian batin dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama. Selanjutnya, sekarang akan diuraikan mengenai jasa orang suci dalam agama Hindu. Yang pertama, menyebarkan ajaran Dharma kepada umat manusia. Yang kedua, menyebarkan ajaran agama Hindu ke seluruh dunia. Yang ketiga, menegakkan keadilan, kebenaran kepada umat manusia melalui Dharma Wacana. Nah, yang keempat, melayani umat dalam melaksanakan upacara keagamaan. Sekarang kita lanjut, sikap bakti kepada orang suci dapat kita wujudkan dengan cara di antaranya. Yang pertama, hormat dan taat menjalankan nasihatnya. Yang kedua, selalu berdoa setiap memulai suatu kegiatan. Yang ketiga, rajin membaca kitab suci dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, selalu mengamalkan ajaran Trikaya Parisuddha. Yang kelima, hormat kepada catur guru. Dan yang keenam, melaksanakan rasiatnya. Baik anak-anak, kita sekarang masuk ke jenis-jenis orang suci yang patut diteladani. Yang pertama, golongan Eka Jati. Yang disebut dengan golongan Eka Jati adalah orang suci yang melakukan pembersihan di tahap awal yang disebut dengan mewinten. Nah, yang kedua, golongan orang suci Dwi Jati. Golongan Dwi Jati ini adalah orang suci yang melakukan penyucian diri tahap lanjut atau yang disebut dengan medikse. Golongan Eka Jati, orang suci yang termasuk kelompok Eka Jati di sini yaitu pemangku atau pinandita, balian, dalang, dukun, wasi, dan sebagainya. Nah, yang kedua, golongan Dwi Jati. Yang termasuk golongan Dwi Jati adalah antara lain pandita, pedanda, bujangga, maharsi, bagawan, empu, dukuh, dan sebagainya. Pandita atau selinggih, setelah melakukan proses medikse, orang suci tersebut diberi gelar sulinggih atau pandita. Kata pandita berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu pandit yang artinya terpelajar atau pintar dan bijaksana. Tugas dan kewajiban pinandita. Tugas dari pemangku yang pertama, melakukan penyucian diri dengan sembahyang setiap hari. Kedua, melayani umat yang memohon bantuannya dan berpakaian sesuai dengan sesana kepemangkuan. Selanjutnya, pandita atau pinandita, tugasnya melakukan surya sewana atau pemujaan setiap hari, melayani umat yang memohon bantuannya, berpakaian sesuai dengan sesana bagi sulinggih. Sekarang kita lanjut ke kewajiban dan tugas orang suci. Di antaranya, yang pertama, ngeloke pala seraya. Yang kedua, pinandita tugasnya memimpin upacara dalam tingkatan kecil. Yang ketiga, pendeta tugasnya memimpin upacara agama dalam tingkatan lebih besar. Yang keempat, resi tugasnya menuntun umat Hindu dengan ajaran Weda dan menyebarkan ajaran agama Hindu. Yang kelima, melaksanakan surya sewana setiap pagi.
Yang keenam, memimpin persembahyangan umat. Yang ketujuh, memimpin pelaksanaan upacara yatnya sesuai dengan kitab suci Weda. Dan ke-8, melaksanakan tirta yatra. Nah, lanjut anak-anak. Sekarang masuk kepada larangan-larangan orang suci dalam agama Hindu. Nah, ada beberapa hal larangan yang harus dipatuhi sebagai orang suci dalam agama Hindu agar terbebas dari ketidaksucian. Antara lain, menghina guru, membunuh, berdusta, suka bertengkar, sombong, rakus ataupun tamak, terlibat hutang piutang, merampok, memberikan makan dan minum pada pencuri, memakan daging, minum minuman keras, dan mengonsumsi narkoba. Syarat-syarat menjadi sulinggih. Yang pertama, laki-laki yang sudah menikah atau tidak menikah seumur hidupnya, yang atau disebut dengan Sukla Brahmacari. Yang kedua, wanita yang sudah menikah atau tidak menikah seumur hidupnya, atau Sukla Brahmacari. Yang ketiga, pasangan suami istri yang sah. Yang keempat, usia minimal 40 tahun. Yang kelima, paham bahasa Kawi, Sanskerta, Indonesia, menguasai secara mendalam isi dari kitab suci Weda dan memiliki pengetahuan umum yang luas. Yang selanjutnya, sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti yang luhur, tidak tersangkut pidana, mendapat persetujuan dari gurunya atau nabinya, dan tidak terikat dengan pekerjaan di luar kegiatan keagamaan. Selanjutnya yang terakhir, cara menghormati orang suci dalam agama Hindu. Yang pertama, memberikan pelayanan yang baik kepada orang suci. Yang kedua, mengunjungi tempat-tempat suci. Yang ketiga, melaksanakan dan menaati semua nasihat-nasihat dari orang suci. Dan yang terakhir, berkata yang sopan dan jujur kepada orang suci. Baik, demikian video pembelajaran pada hari ini. Baik, demikian video pembelajaran materi tentang orang suci dalam agama Hindu. Sampai bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Baik, demikian video pembelajaran materi tentang orang suci dalam agama Hindu. Sampai bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Bapak akhiri dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.